Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan visual effect di Blender. Ini gimana caranya ya? Oke, jadi tutorial ini saya buat karena permintaan dari salah satu komentar di video saya. Jadi ini dari siapa ya? Dari si Terang Lampu Jepara. Terang Lampu Jepara. Dia bilang bahwa Om, saya edit visual effect di Blender tapi pas render kok nggak bisa ya Om. Tolong tutorialnya. Oke, sebenarnya mau dijelasin langsung ya teman-teman. Cuman kayaknya kalau jelasin takutnya kebingungan, mendingan saya buatin videonya ya. Jadi ketika kita bermain visual effect teman-teman, jadi ada beberapa bagian yang harus kita setting. Itu di bagian yang ada di sini nih, di bagian apa namanya, di gambar kayak kamera ya, di sini nih di bagian filmnya ini harus transparan ya. Terus kemudian nanti settingannya biasanya biar kelihatan lebih real menggunakan cycles, jangan if ya, itu dia. Terus kemudian nanti disetting lagi tempat lain gitu ya. Oke, kita langsung saja bagaimana caranya ketika kita bermain visual effect. Jadi gini, dan video editing, dan selanjutnya kita masuk ke bagian yang visual effect aja nih. Oke, jadi visual effect ini disediakan di awal, dia memberi kelebihan di bagian motion tracking. Jadi membaca pergerakan pada suatu gambar video. Jadi videonya sudah ada ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh ambil videonya, terus kemudian teman-teman tinggal dimasukkan kemari juga boleh, atau klik aja open di sini juga boleh, lalu diarahkan di mana kita simpan. Oke teman-teman, saya sudah mendapatkan videonya, ini dia. Ya. Jadi ada beberapa sudah saya coba membuat simulasi ya, di luar ruangan dan di dalam ruangan ya. Oke, langsung saya klik aja salah satu, open clip. Ya, nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Ya, di sini sudah diberi informasi kalau kita play memang berat banget teman-teman, karena kan kita belum menyesuaikan ukuran dari frame rate-nya berapa dengan dari ukuran ininya, jumlahnya. Ini ukuran videonya 840 x 480 ya. RGB kecil banget nih. Kecil gitu ya. Jadi kalau teman-teman file kecil ya lumayan lah. Kelihatan ya, nggak apa ya, aman. Oke, dari sini teman-teman, saya mencoba untuk menggunakan, jadi dirubah dulu nih bahwa kita sudah dapat informasi ukuran videonya 48 x 480. Tapi kalau teman-teman makin besar ukurannya, di otomatis filenya akan besar juga teman-teman ya. Nah, langkah pertama teman-teman pastikan bahwa kita harus cek dulu di bagian di sini nih ada gambar yang namanya output properties. Frame rate-nya harus sama. Kalau di sini tertulis 30, teman-teman juga harus 30 ya, supaya nanti pergerakannya tidak jauh ya. Oke, setelah sampai di situ teman-teman pastikan jumlah frame yang kita miliki saat ini adalah 256, sedangkan di videonya ini adalah 637. Jadi teman-teman harus disesuaikan. Bagaimana cara menyesuaikannya? Teman-teman tinggal lakukan proses yang namanya set skin frame. Jadi kalau teman klik di sini, otomatis dia akan mengeset langsung sesuai dengan jumlahnya ya. Klik aja di sini. Nah, otomatis jumlah sama 637. Selesai. Jadi di sini ada preview, nanti ketika kita sudah mau dijadikan sebagai objek ke 3D-nya seperti apa, bisa digabung teman-temannya. Oke. Terus kemudian saya ada hasil akhirnya yang sudah jadi gitu kan ibaratnya. Jadi memang untuk tracking ini butuh proses yang lama. Yang penting poin-poinnya mengerti dulu ya cara kerjanya. Oke, standar kita saat ini adalah file video seperti ini. Jadi kalau meskipun saya sudah merubah menjadi apa namanya scene frame set sama ya, otomatis teman-teman nanti kalau pas diklik nih memang sudah pas ya satuannya dari bitrate-nya, jumlah frame juga sama. Ketika digeser gini biasanya agak-agak lama gitu, biasanya agak lama kayak putus-putus kayak gini, tanda-tanda nih kayak putus-putus kayak loncat-loncat ya. Oke, ini supaya biar tidak loncat-loncat disarankan teman-teman klik di bagian perfect ya, perfect nih ya. Oke, perfect ya, klik aja, klik, otomatis dia akan mensimulasi secara keseluruhan dari tengah ke kanan, ke kiri, ke belakang, semuanya akan disimulasi oleh mereka. Simulasi ya bahasanya. di render sementara ya sampai kira-kira jatuhnya 100%. Jadi nanti kalau pas di play tidak ngedet, tidak putus-putus ya. Yang saya miliki ini kurang 848 ya. Jadi saya ada dua video, ada yang pakai 1000, ada yang 1200 buat full YouTube. Lagi buat kebutuhan yang kecil, ini agak kecil nih yang ini ya. Oke, jadi ini kalau sudah selesai, saat ini gerakannya sudah lumayan dibanding tadi. Saya geser agak putus-putus, tidak real time, ini sudah real time. Nah, enaknya gitu bedanya ya.
Oke, di awal pertama, teman-teman untuk bermain tracking berarti kita harus membuat titik-titik minimal 8. Nah, jangan di bawah 8 ya. Kalau 4, saya pernah mencoba 4, dia langsung memberi informasi bahwa minimal 48 gitu ya. Jadi kita menciptakan satu titik deteksi poin-poin yang dimana aja nanti sebagai acuan untuk penempatan objek di sini ya, kurang. Oke, langkah pertama saya klik dulu di sini posisinya ke depan, terus kemudian teman-teman dipastikan di sini ada namanya kayak location. Jadi kita mendeteksi berdasarkan apa? Oh, berdasarkan lokasi, rotasi dan skala. Klik aja ini aja. Dia pada saat kita kamera berputar dia akan putar, ketika nanti di ngezoom dia akan ngezoom, ketika nanti posisi pindah posisi kurang begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sampai di sini teman-teman tinggal dicoba ditentukan ini dari awal ya. Nanti kita bisa bolak-balik teman-teman. Jadi tidak harus dari depan ke belakang terus, tidak. Tapi bisa dilakukan dengan cara prosesnya maju mundur boleh, silakan. Kelihatan ya. Oke, kalau video saya ada di kiri sebelah sini ya. Oke, saya berharap kelihatan posisinya. Terus kemudian agak naik ke atasnya biar kelihatan banget ya, bingit ya gitu ya. Oke, terus kemudian layarnya juga bisa digeser-geser, enak. Wah, enteng banget ya. Kemudian saya tekan N untuk menutup bagian sebelah kanan. Kemudian teman-teman dipastikan dari sini ini boleh ditutup dulu sementara waktu karena tidak digunakan sementara waktu, biarkan saja. Jadi teman-teman konsentrasi di sini ya. Nah dari sini teman-teman pastikan tentukan poin-poin, ada 8. Mungkin 4 di atas, 4 di bawah boleh, atau ya begitulah pokoknya ada 4 ya. Mungkin yang pertama misalkan yang saya kepengen ingin adalah di sini misalkan huruf S, X ya. Jadi teman-teman di zoom aja. Ini saya menggunakan scroll. Ya kalau mau digeserkan kiri pakai tombol tengah di spacebar, tengah aja ya. Spacebar beda. Oke, kalau mau di zoom scroll aja seperti biasa. Terus kemudian teman-teman dicoba di zoom. Tekan kontrol untuk membuat titiknya ya, titik tracknya. Klik. Nah, dia akan menciptakan satu titik track kayak seperti ini. Kemudian jadi ini tracknya ini poinnya ini bisa kita atur, bisa ditekan skala kalau mau dibesarin. Loh, fungsi untuk apa? Jadi kalau bisa dibesarin biar lebih detail seperti itu, resikonya akan melakukan proses menganalisa yang lebih lama ya, kurang lebih. Oke, terus kemudian bisa juga dirotasi cek kebutuhan, atau bisa juga ditekan G untuk memindah posisi mau di mana posisinya dan sebagainya. Oke, pertama kali saya di sini posisinya ada di sini posisinya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal melakukan proses menganalisis size, jadi mendeteksi. Biasanya nanti kalau ada yang melenceng, dia akan memberi informasi. Klik aja di sini. Di sini ada ini adalah dari kanan ke kiri, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Oke, klik aja langsung klik, dia akan dibaca secara keseluruhan. Oke, tapi teman-teman jangan bersenang dulu, harus dicek lagi secara detail apakah benar-benar dia bergeser atau tidak. Pastikan baik-baik, terus apakah bergeser, cek lagi, terus pastikan cek lagi. Oke, terus ini saya kasih cara mudahnya ya, cara mudahnya dari objek terdekat. Kalau teman-teman ingin menggunakan mendeteksi titik berdasarkan di luar ruangan, kameranya harus bagus ya. Jadi kalau resolusi yang rendah pun akan sulit untuk dideteksi gitu ya kurang lebih. Oh, ini berhasil, aman, masih tetap di situ ya. Oke, langkah 1 sudah. Saya kepengen langkah poin kedua. Poin kedua bisa mungkin saya jajar ke sini ya, ke B. Saya kepengen ada 4 di sini. Nanti 1, 2, 3, 4. Nanti yang ada juga sama 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya kepengen ke V-nya saat ini, ke V yang ada di sini. Oke, ini udah berhasil teman-teman. Titik kedua, saya kemarin bikin ke titik ketiga saat ini. Saya coba FV, N, dan terakhir yang di sini. Aku mau N aja dulu deh, sebentar. Oke, saya klik di sini. Sini aja deh. Saya klik, pastikan di akhir. Terus kemudian klik lagi, tekan kontrol, lalu klik ya. Oke, klik kontrol, lalu teman-teman pastikan deteksi lagi ke arah depan. Tadi kan udah ke belakang, depan sekarang. Oke, terus ya. Oke, saat ini teman-teman boleh 1, 2, 3, 4
keempat yang ini. Saya mau yang ini. Nah, ini agak susah nih, Oke, klik lagi di sini, dah. Ya, itu dia. Kita lihat, tapi kalau dia ngumpet ke sana itu bahaya teman-teman ya. Biasanya begitu. Itu berisiko. Ini diambil aja deh, jangan menghindari aja. Saya mau di sini aja deh. Oke, saya maunya iya di sini. Oke. Terus kemudian lakukan proses sama kayak tadi, langsung kalau dari sini dari depan ke belakang berarti klik yang ini. Kita lihat deteksi terus. Nah, ketahan kayak gini teman-teman. Jadi ini udah keluar nih karena mungkin pada saat geser ke kiri itu fokus kameranya nggak dapet, jadi nggak keluar. Geser gede. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau terjadi kayak gini. Teman-teman bisa coba menekan Alt S ya. Alt S itu fungsi untuk ngeluarin satu bounding box. Fungsi untuk apa? Untuk mendeteksi lebih akurat depannya, maksudnya jangkauan areanya akan didapat oleh dia. Terus kemudian tinggal kita play lagi ke depan. Oke, dia akan dideteksi. Kalau masih kurang dia nanti diatur lagi dan sebagainya. Kurang ini hilang. Entar jauh banget ya. Jauh banget. Oke, saya undo aja ya. Saya undo sebentar. Oke, saya undo lagi. Oke, saya mencoba meskipun areanya dicoba ke depan. Saya tekan S ya. S ini untuk memperbesar yang bagian tengah. Jadi kalau besarin nanti konsentrasi titiknya tetap benar-benar dari sini, tidak melenceng. Ini kalau ini arah ke sana udah mulai tidak fokus nih si kameranya ya. Oke, tinggal klik aja di sini. Terus dia berjalan terus. Jadi kalau kotak kayak yang tengahnya dibesarin, dia makin kelihatan ya. Nah, ini udah mulai fokus, udah mulai terang lagi. Jadi mau nggak mau nanti ini kembali ke awal ya, kembali ke titik ini. Oke, jadi kembali ke titik akhir. Teman nggak usah khawatir. Ya, titik sini yang ke belakang. Oke, nah itu dia. Ini udah pindah tuh, karena dia kenapa berhenti kan udah pindah keluar area. Masih keluar area. Oh, jauh banget keluar area. Keluar area. Di sini keluar areanya nih. Nah, ini dia nih, keluar area di sini. Nah, bagaimana cara menghapus yang ini, teman-teman? Jadi kalau menghapus yang sebelah kanan, teman boleh klik yang di sini, dihapus. Nah, jadi start dari sini. Oke, nanti tinggal dicoba untuk dimainkan lagi. Saya tekan S, kecilin lagi, mungkin di sini bisa dibantu sampai sini, plus di sini klik bagian sini, kecilin lagi boleh. Lalu di play lagi, kita cek lagi ya teman-teman, di tes. Oke, sedikit berhasil. Berhasil ya, tapi dia berusaha maksimal, tapi geser dikit banget ya. Oke, sampai seterusnya, sampai akhir, sampai di sini, sampai di sini. Oke, sebentar, masih aman. Kabur. Oke, nah dari sini teman-teman tinggal diatur, coba diperbesar lagi karena ini udah mulai mendekati area di sini, jadi fokusnya udah beda. Teman tinggal dibesarin lagi di sini. Nah, coba tes lagi, di play lagi, pakai yang ini. Sambung, set. Ternyata mulai hilang, teman. Oke, mulai hilang lagi. Oke, pelan-pelan tidak apa-apa. Kayak mulai hilang. Mana nih? Ayo dong. Lenceng ya. Jadi bedanya apa sih Pak risikonya kalau misalkan ini udah ngejum deket. Gini teman-teman. Jadi kalau misalkan dia pindah, ini titiknya udah berubah nih. Nah. Oke, zoom aja, scroll. Nah, ini pindah nih, pindah sini. Nah, ini langsung makanya memberi informasi, ini langsung berhenti kalau dipindah. Dah. Nah, ini dihapus yang biru ini dengan cara ngapus yang ini nih. Ini nih. Nah, nanti boleh di adjust lagi. Tengahnya dibesarin boleh, lebih biar fokus, lalu di apply ke depan. Berhasil teman-teman dapat ya. Oke.
Semuanya udah dapat ya. Jadi langkah pertama teman-teman, kita sudah mendapatkan ada mungkin nanti video saya percepat ya. Jadi langkah pertama teman-teman, jadi dipastikan teman-teman sudah mencapkan titik-titik poin yang mana aja yang kita lakukan dari depan ke belakang dan sebagainya, itu bebas. Nah langkah berikutnya adalah kita kemari teman-teman. Di sini udah kita rubah ya untuk detect dan sebagainya. Saya kepengen di bagian solve. Tadi kita saat ini di track penentuan titik area yang kita inginkan sesuai dengan titik poinnya supaya bisa dibaca. Yang kedua kita masuk ke bagian solve. Solve di sini dipastikan untuk keyframe-nya saya samakan nilainya menjadi 3637. Kalau teman-teman kurang nggak yakin tekan N aja. Saya klik N di sini 637 ya. Jadi teman diketik 637. Tadi ada perintah error kayak gini dikarenakan nomor tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi 3637. Itu teman-teman 637 enter. Terus di sini ada settingan buat kayak footage-nya, tracknya juga sama. Jadi kameranya bisa kalian setting juga di sini. Ini nomor defaultnya dia, bisa 35 ya. Oke, biarkan saja. Ini juga sama 24 normalnya dia. Di sini juga jangan lupa vokal length-nya ini biarkan saja teman-teman. Sekarang kita vokal length-nya diaktifkan. Nah sekarang titik-titik ini akan dibaca oleh si 3D Blender. Jadi kita kan baru mendeteksi pergerakan, mendeteksi resolusi dari titiknya, kontrasnya pas apa enggak. Sekarang mendeteksi secara keseluruhan dengan cara solve camera motion. Klik aja langsung di sini ya. Teman-teman jangan lupa disimpan dulu sebelum melakukan proses yang namanya solve camera motion. Jadi saya simpan. Ini namanya ranking. Oke, udah banyak udah saya buat ya, coba. Cuman saya bikin lebih mudah aja, lebih gampang. Terus kemudian ini apa ya, track aja ya, motion track track, nah gitu ya. Oke, setelah disimpan teman-teman pastikan klik aja langsung di sini di kamera motion ya. Di sini ada namanya solve camera motion, diklik aja dan nanti dia akan deteksi di sini sampai 100%, dan ini berhasil meskipun ada error di bagian 0,28. Ini wajar, ada yang 2,6, 24, 23 itu biasa saja, aman. Yang bahaya ini kalau nggak ada perintah kayak gini, nah itu gagal namanya ya. Artinya setiap titik ini ada melenceng dan diabaikan begitu saja ya. Oke, nah, seharusnya dirapihin kurang lebih. Nah setelah sampai di sini teman-teman, kita perhatikan lagi ini ada bagian atas ya. Saat ini kondisinya sedang normal, hanya ada collection dan kamera doang dan video. Nah intinya ada dua doang. Tapi sekarang bagaimana pergerakan soft camera motion yang sudah kita deteksi dan errornya sedikit ya kan, itu wajar pergeserannya. Nah teman-teman di sini ada kayak perintah yang namanya setup tracking scene. Jadi apa, track yang kita sudah buat ini akan diterapkan langsung ke dalam kameranya si 3D, dan nanti posisi objeknya seperti apa dari mereka. Langsung aja klik aja di sini, klik. Nah udah otomatis sudah masuk ya teman-teman. Nah saat ini teman-teman sudah masuk deteksinya, tapi masih berantakan teman-teman. Nah masih berantakan. Jadi kalau kita play itu sebenarnya udah masuk deteksi, udah jalan ya. Tapi posisi masih nggak karuan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bermain lihat kameranya si Blender, dia udah ngebaca nih. Jadi kalau teman klik di kameranya, dia sebenarnya udah bergerak. Nah udah bergerak tuh, ngikutin apa yang kita deteksi tadi. Nanti kita tinggal ganti objeknya di sini gitu. Oke, saya kembali ke view kamera aktif, terus kemudian setelah sampai di sini baru teman-teman dipastikan, saya geser ke bawah ini sudah cukup. Kita pasang di sini, cari kira-kira ada 3 titik yang kita perlukan sebagai dasarnya. Oke, saya kemarin yang ini 1, saya tekan shift ini 1, 3. Jadi 3 ini sebagai dasarnya. Jadi saya kepengen dia sebagai lantai, jadi klik aja langsung floor ya, klik. Nah kan udah menyesuaikan posisinya nih, udah pas gitu kan. Tapi kok ketutupan? Iya, dikarenakan kamera yang kita miliki ini terlalu deket. Teman-teman gak usah khawatir. Nah saat ini teman lihat ya di bawah, di sini ya, bawah tadi awalnya kita hanya background doang, kamera dan background. Saat ini sudah disediakan oleh si blendernya, cube-nya, lighting-nya sudah ada, ground lighting juga sudah ada. Nanti bisa dihapus, bisa kita ganti, kita rubah. Oke, tidak apa-apa seperti ini. Nah teman-teman juga bisa mencoba untuk bermain di kameranya, diaktifkan kameranya.
tinggal diatur apakah kameranya maunya lebih, ini bisa macam-macam ya, bisa dicoba-coba di sini, dites kayak gini, apakah lebih dekat lebih jauh, terserah kalian. Oke, ini saya undo dulu, defaultnya 35. Kalau teman-teman pakai yang vertikal juga boleh, atau mau pakai yang horizontal juga boleh. Ini sebenarnya tipe dari si kameranya ya, tipe kameranya ini otonya. Nah, teman-teman tinggal merubah besar kecilnya dari si cube-nya. Cube ini dia objeknya sama si ground-nya. Ground ini nanti digunakan sebagai bayangan. Jadi tanpa background ini kita tidak bisa mendapatkan bayangan, teman-teman. Nah, objek ini nanti bisa diganti, bisa robot, bisa karakter apa, dimasukin aja. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal tekan S saja. Nah, ditaruh di sini. Nah, disesuaikan posisinya kira-kira pas atau enggak. Ini kan kamera saya dari atas nih. Nah, teman-teman tinggal diatur posisinya. Ini kameranya tinggal jadi tekan kamera. Teman-teman bisa tekan G. Ini bisa digeser mau di mana. Terus misalkan di sini contohnya. Nah, contohnya kayak gitu. Justru nanti kalau misalkan ini saya tutup, teman-teman, saya tutup gitu ya. Terus saya menggerakkan, taruhlah menggerakkan ini. Apa namanya? Ini tracknya saya gerakin. Dia udah ngikut, teman-teman. Nah, itu dia. Udah ngikut ya. Jadi kalau misalkan mau dikasih benda bergerak, joget-joget itu bisa, teman-teman. Masih aman. Nah, itu dia, teman-teman ya. Cara kerjanya gitu. Cara kerjanya. Oke, terus kemudian di sini mungkin warnanya kurang baik dan sebagainya ya. Itu dikarenakan di sini di bagian ini saya simpan dulu ya. Saya simpan set as kedua aja. Mungkin track motion 2. Oh, apa panjang ya videonya. Oke, ini udah bergerak, teman-teman ya. Objeknya nanti kita bisa ganti. Kalau tinggal kita setting aja. Setelah sampai di sini, teman-teman nanti tinggal mencoba untuk bermain kontrasnya di bagian di sini. Ada kamera, ada namanya color management. Oke, di sini saya pakai standar. Nah, pakai standar gitu ya. Nah, nanti teman-teman kondisi saat ini kondisi seperti ini dikarenakan kondisi masih yang set biasa. Kalau mau bagus, oke, ini saya untuk jawaban siapa namanya si tadi tuh, apa namanya sih? Dan namanya siapa ya? Lampu Jepara. Wah, ya lampu Jepara. Jadi kliknya di sini nih, yang menjadi tidak bisa di render atau tidak keluar tuh kliknya di sini. Pivot shading ya, pivot shading diaktifkan dulu. Pada saat sistem shading diaktifkan, memang tidak terlihat teman-temannya. Jadi nggak dapat gitu ya, nggak dapat dan sebagainya. Saya gambar kelihatan bagaimana gitu. Jadi ini masih menggunakan lighting yang standar. Nah, kita dipastikan di bagian film ini saya pilihnya transparan. Nah, baru tembus. Jadi baru kelihatan nih. Jadi ground yang tadi kita lihat nih, yang saya pilih nih, itu nanti untuk bayangan si objeknya, teman-temannya, untuk bayangan si objeknya. Nah, ini objeknya bisa diganti-ganti, terserah ya kalau teman-teman ingin rubah. Jadi tinggal diatur aja posisinya. Ini udah dapat, teman, mau dinaikin atas atau ke bawah silakan. Oke, simple ya. Nah, dari sini teman-teman nanti tinggal mencoba mengatur mau diganti apa misalkan. Oh, saya misalkan mau diganti taruhlah objek lain gitu ya. Saran saya lightingnya menggunakan lighting yang namanya yaitu lighting word. Nah, bagaimana caranya? Kayak misalkan ini saya hapus ya. Contoh nih saya hapus dulu, saya geser ke atas ya. Saya geser ke atas, terus kemudian nih saya hapus. Kemudian saya tambahkan add taruhlah paling gampang si monkey kali ya. Si monkey ya. Ini ada monkey, ada Susan. Oke, modeling mesh monkey. Oke, monkey-nya ada di sini. Oke, kalau teman-teman nggak mau monkey terus mau ditaruh misalkan gambar jangan monkey deh. Misalkan saya kepengen monkey aja dulu, monkey dulu ya. Nanti baru yang lainnya. Jadi baru saya klik add mesh monkey. Oke, teman tinggal atur posisinya di mana saya kebutuhan. Nah, dari sini teman-teman tinggal diatur kira-kira tekan angka 1 dan posisi diatur, tekan R dirotasi sesuai kebutuhan posisinya dan tekan G itu digeser ke atas kira-kira gitu. Oke, terus R lagi. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini baru teman-teman tinggal ke view kamera aktif lagi, baca udah ada. Jadi nanti baru klik di sini. Setelah klik di sini nanti yang kotak itu hilang nanti buat bayangan. Nah saat ini lightingnya tidak ada kosong. Baru saya menggunakan yang word. Ini dia saya seperti sini. Jadi nanti setelah sampai sini baru kita ke rendering ini. Ya memang kalau klik di sini nggak kelihatan. Belum karena belum render. Gitu ini kita baru setting di bagian motion tracking teman-teman. Jadi teman-teman klik di sini, lalu pilih namanya environment texture, ya.
teman-teman gak usah khawatir, environment tractor ini sudah ada bawaan dari 3D Blender. Jadi teman-teman tinggal diklik di C-nya. Kalau mau nyari di internet juga boleh, silahkan. Tapi saya dari sini aja, dari bawaan 3D Blender udah ada namanya data file, studio light, dan word. Yang sesuaikan sesuai kebutuhan. Nanti lightingnya bagus, cahayanya tinggal diatur ya, maunya bagaimanapun silahkan. Oh saya maunya ini, nah kayak gitu ya. Oh saya maunya ini, misalkan diatur aja posisinya. Terus kemudian nanti teman-teman tinggal diatur si objeknya, tinggal dikasih tekstur warna apa. Terus saya maunya warna biru misalkan gitu ya, atau warna pink atau emas. Klik aja di sini, saya ganti warnanya. Oke. Terus teman-teman tinggal diatur berdasarkan metaliknya atau berdasarkan roughness, silakan gitu ya. Oke, nanti baru dirender menggunakan yang namanya cycles. Di atas pakai cycles, nanti baru kelihatan. Ini sedang update lightingnya. Nah, dirapin sama dia dan sebagainya. Lagi dipasin. Ini udah pas teman-teman track. Jadi nanti gambarnya akan nempel di sini. Gitu teman-teman. Memang jadi teman-teman jangan percaya yang ada di sini ya. Dipercaya pada saat nanti dirender. Oke, setelah sampai di sini teman-teman baru kita masuk ke ini udah dapat ya trackingnya tuh nih. Ikutin posisinya ya, dimanapun dia berada ngikutin ya, karena kita ngeliat dari atas, jadi objeknya dari atas datanya ada di situ terus gitu seolah-olah. Oke, simpel ya, ngikutin terus semua. Sekarang kita ke rendering. Bagaimana kok renderingnya kelihatan? Nah, jadi gini, renderingnya kelihatan dikarenakan kita di bagian di sini ya, di sini kita ini kondisi masih result ini, artinya dia minta di render dulu. Karena belum render, jadi dia masih ngebaca yang biasa. Saya pakai yang render result, bukan viewport mode, tapi render result. Oke, render result itu udah ngebaca, render result itu ngebaca yang ada di sini, di atas sini ya. Jadi klik rendering, terus kemudian supaya tidak berat, saran saya dikasih aja kira-kira 10% aja dari 480. Tapi nggak bagus Pak. Iya, untuk mendeteksi aja apakah benar-benar sudah masuk atau enggak. Habis itu baru teman-teman dipastikan, setelah itu baru color management udah semua ya, udah aman ya, standar tadi barusan ya. Nah sekarang tinggal kita render image ya, sabar nih agak lama ya, tapi ini kecil, cepat kok dia. Jadi dia proses pertama adalah merender objeknya, yang kedua yang kedua itu ngerender bayangannya, dan yang ketiga itu baru ngerender backgroundnya. Ini dia. Nah, ini kenapa gambarnya pecah kayak gini, dikarenakan 10% nya. Kalau teman-teman mau naikin nilainya, oh saya maunya 40%, ya udah naikin dan coba. Kalau komputer kalian kencang silakan 100. Nah kalau komputer saya enggak deh, nggak kuat ya. Ini karena 4000 ya. Kalau 4000 ini bisa dirubah nggak sih? Bisa. Biar lebih cepat lagi itu bisa kita rubah teman-teman. Jadi biar ketahuan. Oke, ini sudah jadi ya rendernya. Jadi seperti ini. Kalau mau bagus lagi silahkan tinggal diatur. Nah itu tergantung kalian. Oke teman-teman. Nah ini saya simpan. Jadi cara kerjanya gitu. Pastikan render result ini akan terlihat ketika kita sudah render image. Gitu teman-teman. Kalau mau render animasi juga bisa kurang lebih. Dan saya sudah menyiapkan filenya teman-teman. Itu file yang dari si track motion. Oke, ini dia. Ini teman-teman. Jadi ini juga sama teman-teman. Jadi di sini kalau kita perhatikan, gambar hilang. Oke, gambar hilang dikarenakan tadi ada sedikit link yang pindah ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi dari sini nanti apa yang kita sudah deteksi dari batu-batu dan sebagainya di poin-poin yang lebih jelas di sininya sudah saya deteksi ada 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nanti saya ambil kira-kira ada setelah sampai di sini baru saya berikan kamera slow motion, kayak dia mendeteksi gitu ya. Terus kemudian setelah sampai di sini baru teman-teman masukkan dia sebagai setup tracking section itu ke dalam permukaan di sini. Terus kemudian teman-teman tinggal dipilih ada kira-kira 3 area yang kita pilih, lalu dijadikan sebagai floornya. Nah nanti langsung lurus dia tuh. Nah sampai di sini teman-teman gak usah khawatir, tinggal diatur, bisa klik di bagian kameranya, lalu bisa ditekan R untuk muter, jadi agak sedikit berbeda. Nah, agak begini, nah biar agak lurus dulu. Nah tinggal diatur
Kenapa Bapak diatur lagi Pak di sini? Dikarenakan saya sempat ada kesalahan, saya cuekin di sini. Nah, yang penting di sini sudah terdeteksi ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk menggantikan elemen lain. Misalkan ini saya coba besarin dulu ya teman-teman. Saya tekan S di ini kira-kira ya. Oke, posisinya sudah bergerak sampai di sini. Terus teman-teman saya mencoba untuk menggabungkan ada elemen lain, yaitu saya ke sini, saya tekan delete, saya hapus. Oke. Nah, ini adalah file yang sudah dibuat, jadi ada video beberapa. Ini agak lama. Kenapa nggak pakai video ini aja Pak? Gitu kan? Nah ini agak lama, jadi sempat error dan sebagainya. Jadi teman-teman harus hati-hati cara mendeteksinya. Ada poinnya juga sama. Lalu saya kasih mobil. Setelah saya kasih mobil, baru saya render pakai ini dia. Jangan lupa. Nanti kalau otomatis dia akan keluar dan tampil efeknya. Kalau sebelah kanan nanti keluar ya hasilnya, actingnya. Dan jadilah seperti ini, dan nanti pada saat render seperti apa hasilnya. Jadi ini adalah render yang dengan maksimum samplingnya adalah 200, terus kemudian dengan renderingnya 50%. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah itu dia. Jadi kita bisa compositingnya seperti ini Bang. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana ketika teman ingin bermain tracking. Dipastikan gambar video sudah ada dan kira-kira mobil apa yang mau ditaruh di situ atau objek apa yang taruh di situ, baru di compositing, baru di render dengan bermain resolusinya berapa persen, terus kemudian di bagian yang namanya adalah render samplingnya dikurangin, terus teknik untuk render jangan gede-gede biar cepat dan sebagainya. Terus untuk mengatur cahaya di bagian mobilnya, saran saya menggunakan environment ya. Environment ini bebas materialnya, ambil yang mana aja. Oke, saya pakai yang city ya. Jadi yang city itu yang ini nih, yang luar. Ini standarnya sudah ada di Blender, tinggal pakai saja HDRI ya. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan untuk mengenai basic. Tadi saya jelasin menggunakan basic ya, saya tidak menjelaskan seperti menggunakan ini dikarenakan ini membutuhkan waktu yang lama ketika ingin compositing renderingnya kurang lebih. Oke, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggu ya. Sekian dan terima kasih.